Tak usah kau takut, Tuhan membimbingmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena kemurahan-Mu, maka pada pagi ini kami bisa berkumpul bersama dan berdoa bersama. Dan kami juga sungguh menikmati rasa kekeluargaan yang Kau anugerahkan pada kami. Pada pagi ini kami mohon kepada-Mu, semoga Engkau berkenan memberkati kami semua, khususnya Titi yang sedang sakit. Dan juga terima kasih karena kesempatan pada pagi ini juga menyadarkan kami tentang pentingnya saling bersaksi atas kemurahan Tuhan yang diberikan. Pagi ini secara khusus Titin akan men-sharingkan pengalaman imannya berkenaan dengan pengalaman dikunjungi oleh kanak-kanak Yesus demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama. Semoga perjumpaan kita, semoga saling berbincang kita diberkati khususnya dipimpin oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pagi ini Titin mau sharing. Saya bersyukur sharing tentang pengalaman terharu dikunjungi oleh anak-anak. Karena beberapa hari yang lalu Titin ini dikunjungi oleh anak-anak yang dipimpin oleh para ketua lingkungan dan juga Asim. Saya itu juga membantu siapapun termasuk yang sakit supaya juga ikut ambil bagian mewartakan kebaikan Tuhan. Jadi sakit itu tidak menjadi penghalang untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Hanya untuk itu kadang juga perlu dibantu. Saya mau bantu. Ya, terima kasih. Orang sakit itu bukan hanya diperhatikan berkenaan dengan sakitnya, tapi pengalaman bagusnya akan kebaikan Tuhan itu juga dibantu supaya bisa menjadi bahan pewartaan. Ya. Nah, sekarang Titin silakan. Waktu itu dikunjungi berapa orang? Ada 10 orang kan? Ada 10 lebih ya. Lalu juga ada ketua lingkungannya, juga ada Asimnya. Nah, itu memang saya dorong, yuk kita sebagai anggota gereja rendah hati terhadap kegembalaan Bapak Suci. Bapak Suci itu mendorong, yuk kita berziarah, kita mengunjungi lansia atau yang sakit. Dan kalau itu kita lakukan, berarti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, syukur bahwa ada yang kemudian tergerak untuk mentaati kegembalaan Bapak Suci. Ya. Nah, kita dengarkan bersama-sama ya, pengalaman bagus. Jadi kita nggak bicara mengenai penyakitnya, tapi bicara mengenai bagaimana sebagai orang yang sakit, yang nggak bisa kemana-mana, dikunjungi oleh anak-anak. Iya. Waktu itu dikunjungi oleh kira-kira 10 anak ya, pokoknya banyak ya. Ya. Yang dikerjakan oleh mereka apa? Berdoa. Ya, berdoa. Berdoa. Ya. Lalu kemudian perasaan yang ada dalam diri Titin ketika dikunjungi oleh anak-anak itu bagaimana? Perasaan saya tuh bahagia ya, karena waktu hari Jumatnya tuh banyak anak-anak ya yang di luar itu. Saya tuh cuma berpikir begini, saya tuh pengen ketemu anak-anak. Ya udah panggil Titin dulu ya, ajak teman-teman ya ke sini. Cuma 3 orang masuk ya kan waktu itu, waktu hari Jumatnya. Terus saya tuh berdoa. Terus besoknya Jumat tuh anak-anak tuh berkunjung ya, berkunjung ke sini. Rasanya mimpi, saya kan lagi mau tidur gini. Terus Ibu Aan masuk ke dalam, yuk kita berdoa gitu sama anak-anak. Anak-anak gitu. Ya udah saya tuh bergegas terus rapi-rapi aja udah gitu. Terus duduk. Terus anak-anaknya iya banyak sekali di sini. Jadi ya harus nggak pakai tikar, nggak ada apa ya, soalnya nggak ada yang ini, duduk di sini. Begitu, karena berdiri.
terus berdoa, ayo sarapan, semua dulu salaman, terus berdoa, biasa berdoa untuk komuni. Anak-anak duduk aja ya, terus saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak, kepada ketua lingkungannya yang telah datang, karena saya bersyukur dikunjungi anak-anak ini. Itu ada pengalaman saya yang bahagia sekali karena saya tidak punya teman gitu. Jadi didoakan sama anak-anak di sini, saya senang banget. Terus berdoa, terus anak-anak juga berdoa di sini. Habis itu terus pulang lagi, salaman semua udah. Itu aja, Rok. Sekarang fokus pada apa yang dirasakan. Yang dirasakan dengan kunjungannya anak-anak. Tadi kan sering mengenai apa yang diperbuat oleh anak-anak, toh. Nah, sekarang yang dirasakan di hati. Yang dirasakan di hati saya tuh senang, terus plong. Rasanya penyakit tuh rasanya hilang gitulah, nggak ada yang dirasa gitu. Cuman ada lemes-lemes gitu kan. Kalau jalan masih geleong-geleong gitu. Tadi dikatakan bahagia senang, dikunjungi anak-anak. Pokoknya. Nah, bahagianya itu karena apa? Ya karena Tuhan Yesus mendengarkan doa saya, terus disampaikan ke Romo gitu. Romo itu menyampaikan ke ketua kali ya, berdoa bersama anak-anak di sini. Gitu. Itu saya senang karena Tuhan mendengarkan doa saya. Jadi senangnya itu. Bahagianya mendengarkan doa Titin. Ya. Supaya ada yang berkunjung, supaya ada teman. Iya gitu. Lalu ketika itu memang terjadi, bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus, tetapi juga kebaikan anak-anak. Iya. Yang didampingi oleh ketua lingkungan dan ASIM, karena mereka mau menjadi tangannya Yesus. Ya, begitu. Mereka mau menjadi alatnya Yesus. Nah, ketika merenungkan pengalaman ini, pengalaman dikunjungi oleh anak-anak yang waktu itu juga didampingi oleh ketua lingkungan, ada 2 ya, dan ASIM. Nah, ketika merenungkan itu, apa yang kemudian muncul dalam benak atau dirasakan dalam hati Titin? Ya, saya tuh pengen anak-anak tuh ada banyak ya kesini mendoakan gitu. Apa yang Titin yakini dari doa anak-anak? Ada banyak yang berdoa. Ya. Nah, anak-anak itu juga bisa berdoa dan juga sering berdoa. Nah, apa yang Titin yakini dari doa anak-anak? Ya, saya yakin anak-anak itu kan nggak berdosa ya. Jadi mungkin doanya lebih polos, karena polos ya. Anak-anak itu kan polos tuh. Jadi ya saya yakin itu anak-anak juga doanya akan dikabul, akan didengarkan Tuhan dan akan nyampe sama Tuhan. Sehingga itu doa mereka akan membuat saya sembuh dengan doa-doa anak-anak itu. Karena doa anak-anak itu lebih suci. Anak-anak itu suci, maka doanya juga suci. Iya. Dan doa anak yang suci pasti juga akan mendapatkan perhatian yang khusus dari Tuhan ya. Iya. Kalau melihat anak-anak yang tergambar apa? Yang tergambar adalah Tuhan. Tuhan. Jadi dalam diri anak-anak itu tergambar Tuhan. Ya, utusan Tuhan gitu. Utusan Tuhan. Iya. Yang bagaimana tuh? Ya, yang anak-anak yang polos itu yang. Anak-anak yang polos ya. Yang kepolosannya, iya. Ketulusannya, mungkin lebih tepat tulus ya. Tulus, ya. Polos tapi dalam arti tulus. Ya. Jadi kalau anak-anak itu berkunjung, kalau anak-anak itu berdoa, yang ada hanyalah ketulusan. Jadi bukan karena nggak enak dan seterusnya, bukan ya, tapi karena tulus.
Yang saya temukan juga memang seperti itu. Jadi anak-anak itu kalau ikut kunjungan hari Sabtu itu ya, memang yang cermat itu yang ada di sana hanya ketulusan. Iya, Romo. Nggak kepengen apa supaya mendapat nama baik, nggak Iya. kepengen supaya menjadi lebih diperhatikan, bukan. Yang ada di sana adalah ketulusan. Jadi nggak ada yang lain. Anak itu nggak pernah berpikir tentang dirinya sendiri, Nggak berpikir yang lain-lain. nggak berpikir yang lain-lain. Berdoa ya Iya. doa. Maka tadi dikatakannya adalah anak-anak itu suci, yang karena suci maka doanya juga suci. Mengapa suci? Karena memang tulus. Meskipun kalau secara fisik yang dilihat oleh mata memang kadang-kadang namanya anak ya. Jadi anak itu kan memang belum bisa diam seperti kita ya, Iya. belum bisa diam. Tapi kalau melihat hatinya itu tulus, nggak ada kepentingan yang lain. Jadi di sana nggak ada kepura-puraan. Ada pesan untuk anak atau kata-kata untuk anak, entah itu pujian, entah itu nasihat. Ya, mungkin untuk anak-anak semoga nurut sama orang tua, jangan membantah gitu. Harus belajar berdoa, belajar membaca kitab suci gitu kan. Kitab suci itu perlukan, itu firman-firman Tuhan biar diajarkan lebih, ya walaupun sedikit-sedikit ke anak-anak itu. Tahu lagu El Shaddai? Tahu? Tak usah kau takut, Tuhan membimbingmu. Nyanyi. Yang diajarkan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Pagi berganti siang, siang berganti malam, aku diberkati. Apa-apa, ini, anak-anak semua diberkati Tuhan. Baik. Saya mau melanjutkan perjalanan. Ya, selamat. Terima kasih dikunjungi. Jalan pagi, kita berjalan-jalan pagi hari. Jalan pagi, kita berjalan-jalan pagi hari. Jalan pagi, kita berjalan-jalan pagi hari. Jalan pagi, kita berjalan-jalan pagi hari.